Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Majarosa dengan ujung NPM 018. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jawaban dari studi kasus tentang evaluasi pembelajaran di sekolah dasar, khususnya terkait perubahan metode evaluasi yang lebih variatif. Untuk soal yang pertama, yaitu kelebihan dan kekurangan evaluasi variatif. Pertama, mari kita bahas kelebihan dan kekurangan metode evaluasi yang lebih variatif dibandingkan ujian tertulis. Untuk kelebihannya sendiri, evaluasi variatif ini seperti proyek dan diskusi, dapat mengukur kemampuan siswa secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif, tetapi juga afektif dan psikomotorik siswa. Di mana metode ini mendorong siswa untuk berpikir kritis, kreatif, dan mampu bekerja sama, serta proses belajarnya ini menjadi lebih bermakna dan menyenangkan. Adapun untuk kekurangannya, yaitu guru ini memerlukan waktu dan tenaga lebih banyak untuk menyiapkan dan menilai pembelajaran di dalam kelasnya. Lalu penilaiannya ini bisa cenderung subjektif jika tidak ada rubrik yang jelas, dan tidak semua guru atau siswa ini siap untuk beradaptasi dengan metode yang baru. Untuk yang kedua, yaitu ada mengukur efektivitas evaluasi. Selanjutnya, bagaimana kita mengukur efektivitas metode evaluasi ini? Kita bisa melihatnya dari peningkatan nilai akademik dan perilaku siswa. Dilakukan juga survei atau wawancara kepada siswa dan guru tentang pengalaman mereka. Selain itu, evaluasi ini dibandingkan dengan tujuan kurikulum untuk melihat ketercapaiannya. Dan yang tak kalah penting, penggunaan rubrik penilaian digunakan sebagai alat ukur yang objektif. Selanjutnya, untuk soal yang ketiga, itu ada tantangan yang dihadapi. Tentu saja penerapan metode ini tidak lepas dari tantangan. Adapun tantangan bagi siswa dan bagi guru. Untuk siswanya sendiri, tantangannya adalah kesulitan bekerja dalam tim atau menyampaikan ide secara lisan. Untuk guru, tantangannya mungkin kesulitan dalam merancang rubrik yang sesuai dan adil, lalu mengatur waktu pelaksanaan, dan memberikan penilaian yang konsisten untuk semua siswanya. Selanjutnya, untuk soal yang keempat, pertanyaannya itu bagaimana peran evaluasi terhadap pembelajaran. Evaluasi yang baik ini mungkin mampu meningkatkan kualitas pembelajaran, memberikan umpan balik yang membangun, dan membantu siswa mengenali potensi dan kekurangannya, serta dapat membuat proses belajarnya ini lebih bermakna, bukan hanya sekedar menghafal, tetapi juga dapat mendorong siswa lebih aktif dan bertanggung jawab terhadap belajarnya. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir, ini ada strategi pendidik agar evaluasinya ini tidak membebani. Jika saya seorang pendidik, mungkin saya akan menerapkan beberapa strategi yang mungkin bagi saya tidak akan membebani diri saya sendiri. Yang pertama, mungkin dengan mengintegrasikan evaluasi ke dalam kegiatan belajar sehari-hari. Yang kedua, dengan menyediakan rubrik penilaiannya ini yang jelas dan disampaikan di awal pembelajaran. Serta yang ketiga, memberikan variasi tugas sesuai minat dan gaya belajar peserta didik saya. Yang keempat, saya mendampingi siswa selama proses belajar, proyek, ataupun diskusi. Dan yang terakhir, menjadikan evaluasinya ini sebagai sarana yang membangun, bukan menakutkan bagi siswa. Mungkin demikian pemaparan mengenai studi kasus ini. Semoga kita semua terus mengembangkan metode evaluasi yang tidak hanya adil dan bermakna, tetapi juga dapat menyenangkan bagi siswa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.